kaifa kana haluhu qabla al-wahyi wa ma awwalu ma unzila alaihi. Bagaimana keadaannya sallallahu alaihi wasallam qabla al-wahyi, sebelum wahyu, wa ma awwalu, dan apa yang pertama kali, ma unzila, yang diturunkan Allah tabaraka wa taala kepadanya. Kana sallallahu alaihi wasallam yata'abbadu fi ghari hira'in layali dawatil adad. Ya, sesungguhnya sallallahu alaihi wasallam ketika datang tanda-tanda kenabian kepadanya berupa mimpi-mimpi yang datang seperti cahaya falak subuh, itu Rasulullah SAW sering menyendiri menghabiskan waktunya sehari-hari di Gua Hira. Ya, mengasingkan diri, karena otomatis selama usia dini sampai dewasa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengalami hal tersebut. Ya, ujuk-ujuk tiba-tiba Rasul ketika berusia 40 tahun datang kepadanya tanda-tanda an-nubuwah. Otomatis dirinya sebagai manusia biasa kaget, ya, karena Rasul itu tidak beda dengan kita. Rasul itu sama seperti kita, bisa sakit, gembira, sedih, nangis, senang, sedih, pokoknya sama seperti kita, kecuali dosa-dosa Rasul sudah diampuni sebelum dan sesudahnya, dan Rasul adalah manusia yang maksum, yang bebas dari kesalahan dan dosa. Karena yata'abbadu fi ghari hira'in, ya, menyendiri di Gua Hira, layali dawatil adad, ya, di malam sampai beberapa hari, beberapa malam, ya, yang tidak bisa dihitung. Wa yatazawwadu lidzalik, dan mempersiapkan itu. Rasul mempersiapkan jangan-jangan akan datang lagi, ya, daripada datang ketika Rasul berada di rumah dan bisa mengagetkan orang-orang terdekatnya, maka Rasul mempersiapkan hal itu di Gua Hira. Tsumma yarji ila Khadijah, kemudian setelah menyendiri lama di Gua Hira, kemudian pulang ke Khadijah, wa yatazawwadu limisliha, dan mempersiapkan kembali seperti malam-malam atau seperti hari-hari sebelumnya, hatta sampai ja'ahu al-haq, datang kepadanya al-haq, wa huwa fi ghari hira'in, dan Rasul berada di Gua Hira. Sesuai kemauan Rasulullah SAW, jangan sampai datang di rumah beliau, karena bisa membuat takut orang seisi rumah. Ketika Rasul berada di Gua Hira, maka datanglah Jibril alaihi salatu wassalam, menurunkan kepadanya surat yang kita kenal dengan surat Al-Alaq ayat 1-5, beserta mendekap Rasulullah SAW, memeluk Rasulullah SAW, dan menyampaikan wahyu itu. Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai ke 5 ayat. Kemudian Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku ini tidak bisa baca. Maka Jibril mendekapnya kembali, sosok Jibril, ya, Rasul melihat sosok Jibril secara asli. Maka seorang manusia biasa, seorang manusia yang pertama kali melihat malaikat dalam bentuk aslinya, apa yang dilakukan? Tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa. Rasul kaget dan tidak bisa melakukan hal apapun, ya. Sekujur tubuhnya itu dingin dalam menerima wahyu. Ya, kata siapa wahyu itu ringan? Kata siapa wahyu itu enak, ya. Allah itu melihat sosok Muhammad ini pas dan cocok, kuat untuk menerima wahyu. Maka Rasul dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjadi Rasul terakhir dan Nabi terakhir yang telah diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia sampai detik ini. Kembali kepada cerita didekap, ya, Rasulullah SAW, dan dibacakan kembali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 3 kali pun Rasulullah mengatakan kepada Jibril alaihi salatu wassalam, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kemudian keempat kalinya Rasulullah SAW bisa menirukan apa yang dibacakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ma awwalu ma nazala alaihi minal Qur'an, apa yang pertama kali diturunkan kepadanya dari Al-Qur'anul Karim.
awwalu ma nazala alaihi minal Qur'an, pertama kali yang diturunkan kepadanya dari Al-Qur'an ialah surat Al-A'la. Ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq ila akhirih, sampai ke 5 ayat saja. Tsumma fataral wahyu. Kemudian wahyu itu berhenti sementara. Kam kana fatratul wahyi? Berapa lama fatratul wahyi? Ya, terhentinya, terputusnya untuk sementara wahyu itu. Wa ma awwalu ma nazala alaihi ba'da fatratihi, dan apa yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW ba'da, setelah fatratihi, setelah terputus, terhenti secara sementara wahyu itu. Kanat fatratul wahyi salasa sinin fima dzakarahu Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq rahimahumullahu taala dalam sirahnya mengatakan bahwa terputusnya wahyu dari 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq itu fatrahnya, waktunya itu sekitar 3 tahun. Bayangkan ya, 3 tahun itu terhenti wahyu, tidak turun kembali kepada Rasulullah SAW. Kenapa sih kok tidak diturunkan secara langsung 30 juz Al-Quran, 114 surat langsung dalam satu waktu? Tidak bisa. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, inna sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami sanulki akan membacakan, akan menurunkan kepadamu qaulan, ya, sebuah perkataan, sebuah firman, tsaqila, yang sangat berat. Bayangkan ketika Al-Quran 30 juz 114 surat diturunkan sekonyong-konyong seketika dalam satu waktu kepada beliau yang masih dalam tahap awal kenabian, ya, bertemu dengan Jibril alaihi salatu wassalam saja Rasulullah itu kaget dan tidak bisa berkata, apalagi 30 juz dalam satu waktu, 114 surat dalam satu waktu sekonyong-konyong. Maka Allah tahu kapasitas Rasulullah SAW pada saat itu, maka Allah menurunkan Al-Quran itu dengan sedikit sampai komplit 30 juz 114 surat. Fatrahnya, terhentinya wahyu secara sementara itu terjadi 3 tahun. Setelah turunnya surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu berhenti wahyu selama 3 tahun. Wa awwalu ma nazala ba'daha, dan yang pertama kali turun setelah fatrahnya wahyu, setelah terhentinya wahyu secara sementara, itu surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, tsumma fatihatul kitab. Kemudian fatihatul kitab, kemudian fatihah al-kitab, pembuka kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Tsumma hamiyal wahyi wa tataba'. Kemudian wahyu itu terjaga, wa tataba', dan saling mengikuti. Setelah itu baru saling mengikuti. Ya ayyuhal mudaththir, kemudian turun fatihatul kitab, pembuka dalam Alkitab, yaitu pembuka dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Kemudian surat ya ayyuhal muzammil, semua ya, wa tataba', saling mengikuti wahyu setelah turun surat Al-Mudaththir dan kemudian Fatihatul Kitab. Kemudian di sini ada pembahasan yang sedikit menarik. Man awwalu mu'minin bi risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang pertama kali beriman dengan risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man amana bihi minan nisa. Yang pertama kali beriman kepada beliau adalah dari golongan perempuan, yaitu Khadijah, istrinya, yang selalu menyupport, yang selalu mendukung Rasul, yang selalu memberikan nasihat kepada Rasul. Ya, sedikit flashback, ketika Rasulullah menerima wahyu Al-Alaq dari Jibril alaihi salatu wassalam sebagai pembawa wahyu, Rasulullah pulang ke rumah Khadijah dalam keadaan gemetar seluruh badannya dan kedinginan menggigil. Kemudian
Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, ya Khadijah zammiluni zammiluni, wahai Khadijah, berikanlah selimut kepadaku, atau selimutilah aku. Karena Rasulullah itu dalam menerima wahyu itu sangat takut keadaannya, dan sangat berat memang wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah meminta dirinya untuk diselimuti? Ini adalah pembahasan mental, pembahasan kenapa selimut itu bisa meredakan ketegangan seseorang. Ya wallahu taala alam bisawab. Karena memang pada waktu itu Rasul, dirinya, badannya Rasulullah SAW itu menggigil juga karena bertemu langsung dengan Jibril alaihi salatu wassalam dan menerima pertama kali wahyu dari Allah Taala, yang ini adalah urusan yang berat. Wa minar rijali suyukh, dan dari golongan laki-laki yang sudah dewasa itu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah laki-laki yang sudah tua, yang pertama kali beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Waraqah ini tidak lain dan tidak bukan adalah paman dari Khadijah. Jadi ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, menerima wahyu pertama, maka beliau menceritakan kepada Khadijah, dan Khadijah langsung beriman kepada beliau tanpa adanya pertanyaan, tanpa adanya keraguan. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu yang sudah mengetahui seluk-beluk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika sebelum Rasul diangkat menjadi nabi dan Rasul, maka orang-orang Quraisy itu menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-amin, yang bisa dipercaya, dan dijuluki dengan akhlak yang baik, nasab yang mulia, akhlaknya mulia. Kan tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam kepada mereka serta-merta menolak, ya, dan menyebut Rasulullah sebagai orang yang gila, Rasulullah sebagai orang yang enggak benar ini Muhammad ini. Mereka mendustakan kebaikan dan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Waraqah ini dikunjungi oleh Khadijah bersama Muhammad SAW, dan Khadijah ini menceritakan kepada Waraqah bin Nufail. Waraqah ini adalah seorang Arab Badui yang memahami kitab-kitab umat sebelumnya, nabi-nabi di umat sebelumnya, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Waraqah ini faham Injil, Waraqah ini juga faham Taurat. Otomatis ketika orang tersebut faham terhadap Injil, ketika orang tersebut faham terhadap Taurat, otomatis orang tersebut mengetahui tanda-tanda kenabian. Maka Waraqah bin Nufail menjawab, ya Muhammad, seandainya aku hidup di zaman umatmu mengusirmu, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang maksimal. Wah, ingat, Waraqah ini tahu bahwa Rasul akan diusir oleh umatnya. Kita sudah tahu bagaimana Rasulullah SAW dimusuhi di kota Makkah, bagaimana beliau dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum yang dhaif, yang lemah, yang du'afa. Mereka itu adalah orang-orang yang lemah, hijrah ke Habasyah, hijrah ke Taif untuk berdakwah ke Habasyah, untuk meminta suaka pertolongan kepada Malikul Habasyah, dan mereka sampai hijrah ke Yathrib. Pada akhirnya Waraqah ini tahu kan? Apakah Waraqah tahu hal-hal yang gaib? Tidak. Kan tapi Waraqah bin Nufail tahu terhadap kitab-kitab umat sebelumnya, tahu tanda-tandanya. Makanya beliau mengatakan, kalau saja aku hidup pada saat itu, ketika umatmu mengusirmu, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang semaksimal mungkin, wahai Muhammad, bahwa innaka lanabi, bahwa dirimu ini benar-benar seorang nabi. Wa minal muqtahalin, dan dari golongan orang-orang yang sudah di antara dewasa dan tua, golongan yang pertengahan, itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu langsung beriman kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minas sibyan, dan dari golongan anak-anak itu adalah Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib pada saat itu masih kecil, dan gantian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di dibesarkan di rumah Abu Talib pamannya dan diasuh oleh pamannya Abu Talib. Ketika Muhammad SAW dewasa menikah dan di rumah Khadijah radhiyallahu taala anha, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang bisa keluar masuk di rumah Rasul, bahkan dianggap sebagai anaknya sendiri meskipun statusnya adalah sepupu. Tapi Ali bin Abi Thalib adalah orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW ketika itu masih kecil. Wa minal mawali, dan dari golongan-golongan mawali itu adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang butuh pertolongan, yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin mawali itu bahasa halus dari budak ya, Zaid bin Harithah. Wa minal ariqa, dan dari orang budak-budak yang lain, al-ariqa yaitu ada Bilal bin Abi Rabah, di mana Bilal dimerdekakan, dibeli dari Umayyah bin Khalaf, tuannya, oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika Bilal itu disiksa di tengah teriknya padang Makkah, padang pasir Makkah. Panasnya, kita untuk saat ini mungkin kalau kita berumrah atau berhaji atau diberikan kesempatan oleh Allah Jalla fi'ula untuk berziarah ke negeri Al-Haramain Asy-Syarifain, Makkah dan Madinah, itu kita bisa rasakan panasnya begitu sangat, sampai ke 45 derajat, 46, bahkan sempat 50. Wallahul musta'an. Bagaimana ketika zaman itu seorang sahabat Bilal bin Abi Rabah disiksa dengan diletakkan di atas pasir yang sangat panas, dan di atas badan Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu taala anhu diletakkan pula batu yang sangat panas yang sudah tersengat teriknya panas matahari di sana, dan diletakkan di atas dada Bilal untuk mencoba memurtadkan kembali Bilal bin Abi Rabah agar tidak mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Bilal hanya menjawab dengan kalimat ahadun ahad, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amara bid-da'wati Abi Bakar wa amana bid-da'wati Abi Bakar, dan beriman dengan dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq ialah Utsman bin Affan, wa Abdurrahman bin Auf, wa Sa'id, wa Abu Ubaidah bin Jarrah wa ghairuhum. Dan beriman dengan dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq ialah Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Sa'id, dan ada Abu Ubaidah bin Jarrah wa ghairuhum, dan banyak lagi yang lainnya yang beriman melalui dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Wallahu taala alam bisawab. Kita sudahi pertemuan singkat ini sampai siapa saja yang beriman pada awalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita akan lanjutkan ketika pertemuan yang akan datang dengan bagaimana sesungguhnya awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Islam, membawa Islam itu bagaimana dakwahnya beliau, apakah lancar, apakah mulus, apakah banyak rintangan dan hambatan yang dialami oleh beliau dan bersama sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.